Kami mengamini dan mengimani lagu ini Tuhan, yang berasal dari firman-Mu. Dan Engkau sudah buktikan dari setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang pernah hidup dan sedang dan yang akan. Engkau tidak pernah mengecewakan. Dengan tangan kanan-Mu selalu memegang, menuntun, membimbing anak-anak-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau telah buktikan kami boleh ada sebagaimana ada sekarang. Bukan karena gagah, bukan karena kuat, bukan karena kekayaan, bukan karena status kami, tetapi karena kasih karunia-Mu. Terpujilah kiranya nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau duduk diam untuk memfokus pada firman-Mu. Bukakanlah mata rohani kami, iluminasi kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, bahkan menerapkannya di dalam hidup kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang bersaja dengan urapan roh-Mu yang kudus, bahkan kami semua yang hadir, agar kami pulang membawa satu perubahan, agar kami pulang membawa damai sejahtera, kekuatan yang baru dari Engkau. Mari Bapa berbicara apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah mohon berkat firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum saya perkenalkan diri, ada satu lagu yang pernah dan sampai sekarang booming, You Raise Me Up. Saya coba mau menyanyikan lagu ini karena sangat erat hubungannya dengan firman Tuhan dan juga dalam kehidupan saya pribadi, sekeluarga. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Dia menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Dia menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat. Amin. Saudaraku yang kekasih, kalau boleh saya mau bertanya kepada saudara, siapa di sini yang suka atau senang menunggu? Nggak ada, termasuk saya, saudara. Terkadang saya juga nggak tahan untuk menunggu. Seperti kata nyanyian ini, kita terus menunggu. Tunggu, menunggu sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali.
Namun bukan berarti berdiam diri. Tetapi Tuhan ingin kita mengerjakan sesuatu sambil menunggu. Amin. Saudaraku yang kekasih, inilah judul firman Tuhan, sikap hati dalam menunggu. Saudara, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan ini, saya memperkenalkan terlebih dahulu. Pak Budi minta supaya saya kenalkan diri. Nama saya David Laban, yang pasti bukan si Laban. Dan sebetulnya saya nggak ada di sini, ya. Tapi rencana Tuhan berbeda dengan rencana saya. Ya. Sebagai senior pastor di California dan juga di Texas, akhirnya tempat terakhir di mana saya melayani, kami mempunyai rencana segala sesuatu. Ya. Istri saya satu dan tetap satu, anak saya dua. Ya, semua ada di Texas. Gary yang paling besar dan Raymond, dua-duanya ada di UTA, University of Texas in Arlington, itu antara Dallas Fort Worth. Sampai sekarang mereka berada di sana masih kuliah. Gary bakal selesai tahun ini saya harap, dan dia mengambil 2 major yaitu marketing dan accounting. Sedangkan Raymond ambil engineering yaitu aerospace engineering. Puji Tuhan anak-anak kami itu aktif sekali di pelayanan di sana, baik di California maupun juga di Texas terakhir kali. Dan sampai sekarang saya dengar mereka aktif sekali. Mempunyai kepribadian berbeda. Kalau Gary orangnya suka talkative, suka ngobrol ya. Dari anak kecil, dia menjadi guru sekolah minggu sampai yang paling tua, saudara ya, Umas. Jadi dia senang sekali dialog dan sangat menarik kepribadiannya, dan dia senang pada kepemimpinan dan counseling. Dia senang counseling banyak sekali anak-anak muda yang bahkan dia tidak kenal, diperkenalkan dan akhirnya counseling sama dia. Bukan kepada pastor ya, saya nggak ngerti kenapa. Lalu kalau Raymond, saudara yang kasih, dia senang sekali musik. Ya. Orangnya diam, kalem, tetapi dia senang musik. Dia otodidak dan dia belajar musik sendiri. Kalau dia dengar apa yang dia buka di YouTube, khususnya dari lagu-lagu Chris Tomlin, Michael W. Smith, dari Hillsong, dan dia langsung praktekkan di pianonya. Dan dia senang sekali main piano. Dan satu hal lagi yang saya lihat paling menonjol dari kepribadiannya ini, bahwa dia nggak tahan kalau melihat orang yang masih tersesat atau yang masih belum di dalam Tuhan, alias belum mendapatkan keselamatan. Di dalam backpacknya, sejak SMP, dia selalu ada Alkitab di backpacknya. Sampai berat sekali, sampai saya bilang, Raymond ini buat apa? What is this for? Lalu dia bilang, Dad, I cannot stand when I see a lot of unbelievers, non-believers. And that's my purpose, why I bring always the Bible, my Bible in the backpack. Dan dia selalu ngelihat, dia ketemu sama orang Jepang yang beragama Shinto dan kepercayaan lain. Kemudian dia sharing. Dia nggak tahan juga kalau ada orang-orang yang pakai mukena. Jadi dia kepengen sharing juga. Nah, makanya kan nanti kalau dia datang kemari, saya mesti conditioning dia dulu, saudara ya, supaya ya bijaksana. Tapi ini menarik, 2 anak ini yang berbeda, dia senang sekali. Ya. Sampai dia, Raymond menulis 3 lagu dalam bahasa Inggris. Dia iseng-iseng, dia coba kasih tahu saya, Dad, how is it? Suara siapa itu? Sampai waktu kemarin ada 25th wedding anniversary dari saya dan Mary. Dia kirim, dia nggak bisa hadir karena ongkos pesawat mahal dan keadaan kami. Jadi dia kirim saja melalui USB dan saya dikasih lihat. Saya bilang, Raymond ini suara siapa? Whose voice is it? Dia bilang, that's my voice, Dad. Katanya, masa nggak kenal? Tapi different, saudara, berbeda dengan apa yang saya dengar dalam pembicaraan sehari-hari. Sampai Eva, WL-nya, MC-nya yang yang selalu menjadi WL dari Pak David Cakra, dia bilang, Om, itu Raymond?
Ya, Raymond? Wow, katanya. Bagus Om suaranya. Wah, oke deh. Nanti saya bilang Raymond nanti saya kenalkan supaya bisa jadi berkat di Indonesia. Oke, saudara, saya kira terlalu panjang perkenalannya. Oke, saudara kasih menunggu. Sampai-sampai banyak orang yang tidak tahan menunggu. Ya, di satu airport yang cukup sangat sibuk sekali di Amerika. Saya kasih ilustrasi banyak di sana karena saya berasal dari sana dan sampai sekarang saya masih di sana. Maksud saya status saya. Dan ini di Chicago, saudara. Ini luar biasa airportnya, sibuk sekali dan tidak heran kalau banyak penerbangan yang di-cancel. Oke, dibatalin. Ada satu penerbangan terpaksa harus ditunda oleh karena penerbangan yang pertama itu di-cancel, itu mempengaruhi jadwal penerbangan lainnya. Dan saya tidak suka kalau itu terjadi umumnya. Tapi ini ada seorang businessman dan cukup terkenal, saudara, di Amerika Serikat. Lalu kemudian sangat upset sekali, dia marah sekali, saudara. Dia tidak sabar. Ya bukan hanya orang Indonesia, ketidaksabaran itu dimiliki, tetapi juga orang Amerika juga ada yang seperti ini. Nggak sabar sekali. Lalu dia lagi menunggu, lagi queuing gitu. Lalu dia nggak tahan, saudara. Waktu itu diumumkan bahwa pesawatnya akan terbang, ini lagi ngantri, saudara. Dia karena sudah marah karena tertunda. Kan di sana apalagi sekarang musim sehingga berubah semua. Jadi karena cuaca jelek di-cancel langsung. Akhirnya waktu pesawatnya dikasih tahu, diberitahu gitu, langsung dia ke depan, saudara. Dia kasih tahu. Dia bilang, "Ma'am," dia bilang, ini counternya, saudara. Stewardess-nya dengan senyum, "Yes sir, what can I do for you?" Dia bilang, "Ma'am, saya harus ada di penerbangan ini sekarang juga. Dan saya minta nomor 1. Artinya kursi nomor 1 dan dia punya itunya, bukan bisnis kelas. Pokoknya nomor 1, dia bilang begitu. Pokoknya saya minta kelas 1. "Sir," dia bilang dengan senyum. Biasanya kalau stewardess itu udah diprogram, saudara. Serius, saya karena dulu pernah pelayanan di Indonesia juga, dan kebanyakan jemaat saya itu stewardess dari Garuda. Jadi sampai saya masuk, saya pelayanan di dalam pelatihan itu, ada satu ruangan khusus untuk melatih senyum. Jadi ya sudah dilatih sedemikian rupa. Jadi saudara kasih, kalau stewardess senyum itu bukan berarti benar-benar dia senyum, karena memang harus senyum. Begitu ya. Saudara kasih, lalu kemudian dia bilang gini, "Sir, Pak, kami akan sampai pada giliran Bapak. Ya, ini long line ya, silahkan tunggu, pasti." Dia dengan keyakinan, dengan senyum, dengan ramah, "Kami akan layani dan menolong Bapak." "Oke," dia bilang begitu dengan lembut. Tetapi si Bapak ini nggak tahan, saudara. Nggak tahan. Sangat upset sampai dia bilang, "Madam," dia bilang, "Ma'am, do you have any idea who I am?" "Apa kamu nggak tahu siapa saya?" "Oh, oke, sir." Dengan rendah hati, langsung dia angkat gagang telepon. Ini kali bukan telepon, intercom. Saudara, kalau intercom, kalau bicara itu seluruh airport kedengeran. Oke, karena nih Bapak udah marah-marah, gebrak itu meja. Lalu kemudian dia bilang, "Ladies and gentlemen," semua dikasih tahu, orang-orang yang ada di pelosok, di toilet juga ada. Pokoknya dengar ini suara. Stewardess ini bilang, "Ladies and gentlemen," dia bilang, "kami ada penumpang di sini, di gate 17 ya, gate 17, yang tidak mengetahui siapa dia." Benar juga ya, saya pikir, oh iya benar juga, dia nggak, "Do you know who I am?" Jadi berarti dia nggak kenal siapa dia. Makanya dia bilang, "Is there anyone knows?" Dia bilang, ada mungkin yang ada orang di sini di airport ini yang tahu, yang bisa memperkenalkan identitasnya dia, tolong datang ke gate 17. Saudaraku yang kekasih, saya juga bukan dari sana udah shock ngelihat orang seperti itu, datang kemari juga shock.
Mengendarai, saya biasa naik travel, saudara, naik travel, diantar oleh Cipaganti. Waktu mau tiba di daerah Bandung, di Holis itu, lalu kemudian lampu hijau itu sudah nyala, kan berarti bagian kami lewat, bukan, sudah nunggu lama. Jadi dengan sabar, akhirnya kami lewat. Itu udah merah, di sana nggak boleh masuk. Tapi saudaraku yang kekasih, yang namanya roda 2 itu nggak tahan. Langsung buat. Itu mobil, saudara, yang saya tumpangi hampir saja nabrak. Sampai remnya bukan main. Itu si supir langsung buka jendela. Dia mau beritahu, lampu tuh udah merah, kamu tuh mesti stop. Ya saudara tahu, saya pakai bahasa Sunda sekarang. Itu langsung aja si motor itu berhenti. Langsung deketin ke si supir. Dia bilang apa saudara? Naon sia, katanya bilang gitu. Oh my goodness, saya bilang, loh sudah bagus syukurnya, harus bilang terima kasih. Diberitahu kamu tuh hampir ketabrak atau ditabrak, kenapa jadi marah-marah? Jadi saya juga heran, kok orang di sini kok begitu? Enggak semua, saudara, di sini mah enggak ada, saudara, kan? Enggak ada di sini, di sana banyak. Ya di sini enggak sedikit. Nah saudara yang kasih, kita melihat di sini saudara, pernah saudara kalau pesan take away ya, itu cepat sekali bukan? Untuk pesan pizza, PhD, bukan PhD, tetapi pizza apa itu? Hot delivery, menarik pakai PhD. Di sana juga ada. Saya nggak pernah pesan pizza selama ini. Tetapi ada orang pesan pizza, ya orangnya adanya di St. Paul Island, di Alaska. Dia telepon, halo Pizza Hut, saya mau pesan pizza sekian. Banyak juga pesanannya. Saudara tahu harus nunggu berapa? 3 days. 3 hari itu pizza baru nyampe ke St. Paul Island di situ. Wah, saya bilang, ini musinya masuk Guinness Book of Record ini. Ya, karena nggak pernah ada pesan pizza sampai 3 hari. Mungkin udah rusak itu pizza. Tapi ada orang yang pesan, saudara. Nah, saudara yang kasih, kalau kita melihat soal menunggu ini, saudara, maka kita akan melihat dalam Roma 8 ayat 26 sampai dengan yang ke-30 yang saya mau bacakan buat saudara sekalian. Mari kita perhatikan di sini. Roma 8 ayat 26 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat selanjutnya ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan ayat terakhir, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudaraku yang kekasih, kalau saya boleh kasih gambaran sedikit latar belakang ayat-ayat ini, saudara. Paulus adalah seorang rasul, itu yang terakhir, dan Tuhan pakai dia luar biasa, ya, dari seorang Yahudi yang benci akan kekristenan, pengikut-pengikut Kristus, dan dia selalu memimpin regunya, kelompoknya, untuk menyerang kelompok-kelompok doa dari orang-orang Kristen pada waktu itu. Namun Tuhan ubahkan sedemikian rupa hidupnya menjadi baru, sehingga dia dipakai Tuhan luar biasa dengan kuasa Roh Kudus yang bukan main pengurapannya, sehingga dia itu tergerak hati,
terpanggil oleh Tuhan untuk merintis jemaat-jemaat baru. Dan salah satu jemaat baru yang dia rintis adalah di kota Roma. Makanya tidak heran dalam tulisan ini saudara ditujukan kepada jemaat di Roma. Dan menarik sekali di sini saudara tahu ada banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen pada waktu itu. Akhirnya mereka harus diseret, mereka menderita, hidupnya luar biasa, tertekan, ditekan, didera. Bukan hanya itu, tekanan lepas tekanan, baik dari masyarakat termasuk juga pemerintah Romawi. Sampai-sampai mereka ini masuk di dalam gelanggang, mereka diadu dengan binatang, mereka diderai sampai mereka menderita luar biasa, sampai ada yang dibakar hidup-hidup, diadu dengan gladiator pada waktu pemerintahan Nero, dan bukan main tekanannya. Orang dunia berkata bahwa kalau dengan cara demikian, maka kekristenan tidak akan pernah bisa berkembang dengan kekerasan. Ternyata saudara yang kasih, malah ditekan, malah merambah. Kalau roh Tuhan sudah bekerja, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengekang atau menahannya. Ini yang saya perhatikan saudara, dan saya juga alami. Waktu saya menjadi church planting pastor yang merintis jemaat-jemaat baru, baik di Indonesia, ada 2 sidang jemaat Tuhan baru yang saya rintis, maupun juga di Amerika. Semakin ditekan, semakin tertekan, semakin merambah, semakin bertumbuh. Gak bisa tahan, gak bisa diam. Saudara, saya melihat di sini juga, ini ayat adalah ayat favoritnya istri saya juga. Pada akhir khotbah saya ini saya akan sampaikan satu kesaksian dan saya berharap berdoa ini menjadi berkat buat saudara sidang jemaat Tuhan di sini. Ayat 28 disebutkan di sini bahwa kita tahu sekarang, dimulai dengan kita tahu sekarang. Ini satu himbauan, satu ajakan agar setiap kita ini perlu sadar. Kita, saya katakan, bukan orang yang belum percaya, tapi orang yang sudah percaya. Kita perlu sadar akan pribadi masing-masing, siapa diri kita ini di hadapan Tuhan. Saudara jangan tutup Alkitab saudara, kalau memang ada di layar, tapi saudara buka saja di dalam Roma 8 ini. Nah saudara yang kasih, menarik sekali, firman Tuhan ini didukung dengan pengalaman pribadi Paulus. Ini bukan hanya firman Tuhan disampaikan begitu saja, tetapi ini didukung, diaminkan, dan diimani oleh pengalaman pribadi Paulus sendiri. Dan saudara tahu bahwa Paulus akhirnya beheaded, digantung, bukan digantung, dipotong kepalanya di kota Roma pada akhir perjalanan misinya. Bahkan semua rasul-rasul pun mengalami mati syahid. Termasuk Yohanes. Yohanes juga sebetulnya sudah sempat direbus di dalam kuali besar. Oke. Tapi tidak sampai mati dan kemudian diangkat tubuhnya itu dalam keadaan melepuh, nggak tahu kondisinya pada waktu itu. Tetapi Tuhan masih punya rencana sebelum dia mengembuskan nafasnya dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itulah dia menulis Wahyu. Sehingga saudara bisa baca kitab Wahyu yang terakhir itu. Itulah tulisan dari Yohanes, Rasul Tuhan. Saudara, setiap hamba-hamba Tuhan pada waktu itu mengalami goncangan luar biasa. Sampai nyawa pun harus dipertanggungjawabkan, harus diserahkan. Saudara kita melihat, sayang sekali ayat ini tidak berlaku bagi mereka yang belum percaya Yesus Kristus. Ayat ini hanya bagi mereka yang sudah dilahirkan kembali, sudah menerima keselamatan hidup yang kekal. Makanya ayat ini khusus diberikan buat mereka yang belum mengerti, belum menerima Yesus Kristus, bahkan kebenaran firman-Nya nggak bisa mengerti. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hello,
mendatangkan kebaikan. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah diterima. Tetapi bagi Paulus inilah kesaksiannya yang disampaikan kepada saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan inginkan supaya kita bertahan, endurance ya, bisa menunggu, menantikan dia. Entah kedatangan dia sebagai Raja di atas segala raja yang kedua kali untuk menjemput gerejanya, atau juga menantikan doa-doa yang mungkin pergumulan kita yang sudah kita sampaikan kepada dia di dalam penantian ini. Nah saudara, ini yang menarik. Tuhan mengizinkan kita untuk menunggu, tapi jangan biarkan dia menunggu. Nangkap saudara? Sekali lagi saya ulangi. Tuhan mengizinkan saudara dan saya sebagai anak-anaknya menunggu jawaban Tuhan. Tapi jangan coba-coba membiarkan Tuhan menunggu. Satu kali di Seattle, di dalam ibadah kampanye dari Billy Graham. Billy Graham kemarin menyampaikan satu surat pesan khusus terakhir kepada Amerika Serikat. Sampai disiarkan kemana-mana. Dan saya terima itu suratnya. Saudara kasih, satu kali waktu itu masih muda tahun 60-an dia khotbah di Seattle di dalam kebaktian KKR, kebaktian kebangunan rohani. Dan luar biasa saudara, banyak yang kasih respons. Nah baru hari pertama, hari kedua mau masuk, malam harinya dia nggak bisa tidur saudara. Nggak bisa tidur, gelisah. Kenapa ya, aduh. Roh Tuhan bicara sama dia, you harus kontak seseorang yang terkenal di Seattle pada waktu itu. Sudah tahu siapa? Marilyn Monroe. Oke. Dia bilang, you harus sampaikan pesan saya. Dia perlu mendengar kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini yang hatinya terus nggak bisa tenang. Oke, pagi-pagi belum sempat belum sempat dia berdoa, sudah dia langsung panggil itu dia punya asisten. Tolong kontak orang yang terkenal di negeri ini yaitu di Seattle. You tahu? Ya cuma satu pastor, siapa? Ya bintang film Marilyn Monroe. Oke, tolong telepon, saya mau bertemu, saya mau sharing firman Tuhan sama dia dan saya mau berdoa buat dia. Oke, pastor. Telepon saudara. Biasa kalau orang terkenal, dikenal, kaya raya dan sebagainya, seperti Marilyn Monroe susah dihubungi. Harus dari meja ke meja, begitu istilahnya. Susah, wah sulit tuh. Telepon terus, pokoknya sampai berhasil kata Pastor Billy Graham. Akhirnya nyambung. Coba lihat sebentar schedule-nya, dilihat schedule-nya saudara. Waduh, tolong kasih tahu, dia nggak mau ngomong sama Pastor Billy Graham. Tolong kasih tahu Pak Billy Graham, schedule saya sibuk. Terlalu padat, maaf, nggak bisa sekarang. Cuma sebentar, nggak bisa waktu sebentar. Saya terlalu padat. Mungkin 2 minggu lagi. Mungkin 2 minggu lagi. Disampaikannya kembali ke Billy Graham. What happened next? Belum 2 minggu itu juga mungkin. Schedule-nya kosong. Marilyn Monroe sudah meninggal bunuh diri. Saudaraku yang gak kasih. Bila hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan saudara hadir di tempat ini. Saya nggak kenal saudara, baru pertama kali hadir. Tapi saya mau katakan saudara. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada saudara. Kabar keselamatan. This is about life and death. Ini mengenai hidup dan mati. Kalau memang Tuhan sudah berbicara dalam hatimu, bukalah hatimu dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Pribadi. Saudara, jangan membiarkan Tuhan menunggu. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali, ada 4 prinsip kebenaran dalam ayat 28 ini, saudara. 4 prinsip kebenaran. Ya. Yang pertama, saudara yang kasih, perhatikan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa, saudara?
Kebaikan. Jadi rencana Tuhan dalam hidupmu dan hidupku mendatangkan kebaikan. Itu yang pertama. Mendatangkan kebaikan. Ini bukan bicara soal American optimism yang mengatakan kalau umpamanya anaknya jatuh dan sebagainya, that's okay honey, ya, everything will be okay, begitu ya, nggak apa-apa, gini. Jadi itu anak terhibur, ya. Saudaraku yang kasih, tetapi Tuhan mengatakan apapun yang terjadi itu selalu mendatangkan kebaikan. Saudara mungkin sedang berpikir, loh kalau saya rugi, apa itu mendatangkan kebaikan? Yes. Waduh, sulit ya diterima. Kalau saya sakit, apakah itu mendatangkan kebaikan? Yes. Kalau saya kehilangan yang terkasih, apakah itu mendatangkan kebaikan? Yes. Bukan kata David Laban, tapi kata Tuhan. Dan Paulus membuktikan, dan saya sebentar lagi akan membuktikan kepada saudara. Saya nggak mau asal bunyi, asbun, sampaikan firman Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran saya, tetapi saya mau sampaikan firman Tuhan berdasarkan apa yang saya alami. Dan apa kata firman Tuhan, dan saya katakan ya dan amin. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali. Segala sesuatu bisa terselesaikan. Ini sehubungan dengan hidup kita pribadi, saudara. Ya, apakah itu yang berhubungan dengan kerohanian, apakah itu yang berhubungan dengan duniawi yang kita sedang jalani ini. Dan juga segala sesuatu itu bebas, tidak menjamin bahwa kalau yang dibilang kebaikan, kita ini akan bebas dari konsekuensi dosa. Saudara mungkin, dan saya katakan, kalau saudara mengaku bahwa saudara bersalah, berdosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, Allah itu setia dan adil dan dia akan mengampuni saudara. Tapi konsekuensi itu tetap ada, seperti kata Roma pasal 6 ayat 33. Dikatakan apa saudara? Bahwa upah dosa itu adalah maut. Kematian, perpisahan. Secara rohani manusia dengan Allah. Selama-lamanya. Tetapi itu belum cukup. Koma di sana dikatakan, tetapi kasih karunia Allah ada di dalam Yesus Kristus. Dialah yang memberikan jaminan keselamatan buat saudara dan saya. Dialah yang menjamin hubungan kita dipulihkan dengan Allah Bapa. Saudaraku yang kekasih, ini yang menarik sekali. Apa yang dikatakan kebaikan di sini tidak berarti segala sesuatu tidak ada kerugian, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit. Kita bisa mengalami semua itu. Siapa di sini yang nggak pernah sakit? Saya pernah sakit. Kok bisa ya? Oke, jangan bicara pendeta. Sekarang dokter. Wah, dokternya. Kamu tahu, nah ini kan dokter ini, nggak boleh merokok. Merokok itu merusak kesehatan, khususnya yang punya paru-paru. Sudah pasti you mungkin sooner or later you will get a cancer. You akan bisa dapat cancer. Ya ada juga yang lolos. Tetapi dia bilang umurmu juga pendek. Wah ada juga tuh umur yang lebih. Pokoknya macam-macam manusia coba berkelit ya. Tetapi saya mau katakan, benar dokter, ya. Selesai dia mau pause ya, ada recess, dia keluar dulu dari jam praktek di belakang. Ya ampun. Bicara jangan merokok, dia sendiri merokok. Itu yang saya nggak bisa pikir, saudara. Jangan ngedrak. Dia sendiri ngedrak. Banyak. Saya kaget itu. Mungkin di Jakarta jarang kali ya, tapi di Bandung banyak itu. Tertangkap. Aduh, jadi banyak urusan. Ya. Saudaraku yang kekasih, ini yang bahayanya
Kalau orang semakin mengerti, bukan berarti tidak boleh mengerti. Kita perlu mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Bukan semakin mengerti kemudian melanggarnya. Itu lain, saudara. Dan kita lihat di sini, saudara, bahwa ini kebaikan tidak berarti bahwa segala sesuatu tidak ada kejahatan yang menimpa. Bisa saja. Meskipun kita sudah minta perlindungan dari Tuhan. Bayangkan saudara, istri saya sedang mengandung waktu itu dan baru saja saya melayani orang yang meninggal. Waktu itu di daerah mana itu? Ya pokoknya di rumah duka di sana. Di daerah Grogol ke sana. Lalu saya melayani, kembalinya lewat Tomang. Ya karena saya harus pulang ke arah Serpong. Lewat Tomang saudara. Berhentilah di sana. Ini tahun 90-an. Ya 92 gitu. Saya berhenti. Mobil saya sederhana sekali dan saya berhenti, panas. Lalu saya buka window saya. Bentar saja. 5 atau 7 orang. Brup, yang satu pakai pisau panjang masuk ke sini saya. Yang satu, saya bilang biarlah saya. Tapi jangan isi saya karena lagi mengandung. Padahal kami baru melayani, baru berdoa. Bisa saja itu terjadi, saudara yang kasih. Tetapi Tuhan melindungi kami tidak kecelakaan ataupun musibah yang lebih parah daripada itu. Tapi saya ambil hikmatnya dari segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Saudaraku yang kekasih, banyak orang langsung kalau dibilang kebaikan, masa iya? Langsung kalau ada orang yang sakit, langsung dibilang tuh karena dosa. Coba kalau bukan karena dosa, nggak mungkin sakit. Benar saudara ya. Selalu kalau orang kita tuh kalau ada orang sakit, nah lo kan benar, aku ya dosa lo gitu kan. Nah itu selalu negatif dulu gitu. Saudara tahu setiap orang yang meninggal sakit dulu? Tahu nggak itu? Oh enggak, nenek saya enggak. Dia pas duduk tidur udah hilang katanya. Enggak tahu kalau itu mungkin heart attack. Ya kan bisa saja terjadi. Nah, saudara yang kasih, bagaimana dengan Ayub? Bukankah dia seorang yang benar di mata Allah? Dia orang yang setia bukan main, tetapi mengalami musibah luar biasa. Dalam sehari, usaha perusahaannya hancur, ludes dalam sehari. Dan bukan hanya itu, anaknya mati dalam seketika. Bukan 1, sampai 10. Mati seketika. Dirampok, dibakar sama orang-orang. Habis ludes. Belum juga cukup dia menderitanya. Saya kira rasanya saya nggak seberapa gitu kalau pergumulan hidup saya dibandingkan dia. Jangan bandingkan dengan Tuhan Yesus dulu deh, bandingkan dengan Ayub. Sampai-sampai Ayub kena penyakit parah. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sampai dia nggak tahan gatalnya, borok di mana-mana. Pakai apa? Baca, beling, garuk. Sampai keluar darah dan air. Sudah dia nggak mikirkan apa-apa sampai dia istilahnya orang Jakarta bilang depro itu di atas tanah. Dengan debu tambah lagi sudah jatuh kayak orang bilang dilempari apa? Tangga. Istrinya datang yang terkasih bilang apa? Dah, kutuki saja Allahmu, matilah kau. Istri, halo, istri, bukannya datang melayani, membersihkan luka-lukanya, boroknya. Enggak, udahlah kutukin Allahmu, mati saja kamu. Untuk apa kamu selama ini melayani Tuhan? Begitu setia, begitu banyak memberi, tapi kenyataannya mana? Wah gitu kan, istrinya itu, seperti itu. Lalu Ayub bilang apa? Nabal kau. Nggak ada di Alkitab saudara. Saya pakai bahasa Ibrani. Nabal kau. Lo tahu artinya Nabal? Gila kau. Kau perempuan gila. Saudara jangan contoh ya. Karena pengertian gila di sini berbeda dengan yang saudara maksud. Jadi jangan coba-coba. Kalau ada marah apa konflik.
Nabal, jangan saudara, itu karena saudara belum ngerti. Enak aja ngomong Nabal ke istri. Nah saudara, gila di dalam pengertian Alkitab di sini ada perempuan yang tidak beriman. Ya, yang tidak beriman. Kau hanya mau menerima sesuatu yang baik dari Allah, tetapi kalau ada sesuatu yang tidak baik, kau tidak mau terima. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Wow, kalau orang normal mungkin gampang ngomong begitu. Tapi ini orang yang dalam keadaan sakit, sedang dying, sedang menderita dan mau mati, masih berani ngomong seperti itu. Saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan Paulus? Berdoa banyak orang sakit disembuhkan. Tetapi untuk dirinya tidak disembuhkan. Kenapa Tuhan? Why? Kenapa Tuhan tidak terjadi miracle? Tuhan katakan apa? Cukup sudah kasih karuniaku padamu. Saudara, kita nggak bisa ngontrol Tuhan. Tuhan yang kontrol kita. Tuhan yang berdaulat. Amin. Kita nih hamba. The most important thing, hal yang paling amat sangat penting adalah saudara dan saya itu sudah ada di dalam anugerah keselamatan dari Tuhan. Hidup yang kekal. Ini jaminan saudara yang bukan untuk sementara tetapi untuk selama-lamanya. Whether you die today or tomorrow or next year, it doesn't matter. Karena engkau sudah dijamin hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih. Yang kedua, Allah turut bekerja. Artinya di sini rencana Tuhan dalam hidupmu dan hidupku itu bersifat aktif. Dia enggak diam saudara. Dia tidak diam. Jangan sampai kejadian terhadap kasusnya Abraham. Dia sudah dengar janji Tuhan. Engkau akan mendapatkan keturunanmu sampai nggak bisa dihitung banyaknya. Iya kan? Seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Tetapi dia melihat kondisinya. Aku ini bukan anak muda lagi. Udah tua. Istriku Sarah sudah sudah menopause, sudah tidak, udah haid, udah mati haid, nggak bisa lagi. Nggak salah. Abraham cuma diem, dia hanya taat pada perintah dan janji Tuhan. Tetapi lain dengan Sarah sang istri. Maaf ya istri-istri ya. Ini juga bukan maksudnya kasih contoh kepada wanita saja, tetapi ya belajar dari Sarah. Sarah melihat kondisi, melihat keadaan dari mata jasmaninya. Dia bilang, hah? Nggak salah. Oh mungkin, Abraham, ini kalau pakai bahasa sehari-hari. Kan di rumah kan bukan hanya kita berdua. Halo? Abraham, siapa nih? Tuh. Yang mana? Itu Hagar. Oh Hagar kan masih muda. Ya kucing dikasih ikan. Begitu. Katanya. Jadilah Hagar dihampiri. Sejak itu ada persoalan. Saudara pikir akan terjadi kedamaian di Timur Tengah? Tidak akan. Never ever. Itu yang terjadi sampai sekarang terus menjadi peperangan. Pusat dunia itu berada di sana dan semua persoalan berada di sana. Sampai sekarang. Saudaraku yang kekasih, satu kali ini ada anak ulang tahun ya, ini jemaat. Wah dia senang sekali anaknya cuma satu-satunya ulang tahun. Saya bilang, Mah kita mau kasih kejutan. Kasih kejutan apa Pak? Coba ya, Papa punya ide yang bagus. Ini anak masih kecil, tapi Papa kepengen supaya Papa mau tahu dia mau jadi apa. Memang sih janji-janji Tuhan, benar dia akan menjadi anak yang diberkati dan sebagainya. Tapi Papa kepengen tahu dia jadi apa ya. Oh oke. Caranya gimana Pak? Gini ya, kan kita ada kamar kosong tuh. Buka, kita sediain 3 piring. Piring, mau makan sama-sama. Bukan, udah denger aja. Piring 3 disiapin. Kosong? Enggak, yang 1 diisi apel. Maksud Papa apa ini? Ya puji Tuhan kalau dia ambil apel ini, dia akan menjadi juragan apel. Seperti Washington Apple.
yang terkenal begitu. Oke. Lalu piring kedua mengisi apa, Pi? Alkitab. Kalau dia nggak mau jadi bisnismen, ya udahlah. Harap-harap dia bisa ambil tuh Alkitab supaya bisa menjadi seperti Billy Graham begitu. Oh, iya dah. Ya paling tidak masih baik lah. Yang ketiga dikasih apa, Pi? Revolver. Pistol. Wah, kenapa sih, Pi? Itu kan negatif. Ya kita coba lihat tuh anak mau jadi apa nanti di kemudian hari. Ditaruh pistol-pistolan saudara di situ. Lalu kemudian anaknya datang, Dad, I'm home. Warung dihak. Wow, son, happy birthday to you. Udah gitu saudara yang kasih. Son begini ya, papa mama kepengen kamu masuk ke kamar itu. Ya ambil barang apa yang kamu suka, oke? Gampang. Wah dia pikirnya hadiah, namanya happy birthday. Jadi dia masuk ke dalam saudara. Lama sekali itu anak. Akhirnya keluar. Wah, orang tuanya mau pingsan saudara. Kenapa saudara? Tangan kanannya megang apel. Tangan kirinya dia pegang pistol saudara. Di ketiaknya dia pegang Alkitab. Dia bilang, ya ampun ini anak mau jadi apa nantinya? Ini satu contoh saudara. Ini kejadian benar, tapi satu contoh bahwa banyak orang tua yang juga suka ngeramal begitu. Buat-buatan sendiri karena tidak mau menunggu dalam proses hidup itu sendiri. Jadi saudara ingat kembali bahwa Tuhan punya rencana bagi saudara dan saya itu sifatnya aktif. Ya, Tuhan tidak pernah diam. Meskipun mungkin kok belum dijawab-jawab, tapi Tuhan terus bekerja di dalamnya. Saudara yang ketiga, rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu mencakup segala-galanya. Lihat ayat 28 itu. Dalam segala sesuatu, berarti segala-galanya. Segala sesuatu itu sepengetahuan Tuhan dan ada di dalam kekuasaan Tuhan. Bahkan juga Tuhan izinkan pengalaman pahit terjadi dalam hidup kita. Itu juga sepengetahuan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan saudara. Tapi Tuhan ingin supaya saudara diproses, dibentuk melalui ujian-ujian ini. Ingat saudara, pencobaan bukan dari Allah. Tetapi ujian yang dari Allah. Pencobaan dari iblis. Ini kata firman. Ingat ya, jadi hati-hati kalau kita menggunakan kata dua ini. Saudaraku yang kekasih, makanya kita kadang-kadang tidak mengerti ya, kenapa ini harus terjadi, kenapa itu harus terjadi. Makanya tidak heran di dalam satu desa kecil di Tiongkok itu, cuma satu keluarga yang Kristen. Pada masa Jepang itu sudah mulai kemana-mana di Asia menguasai. Cuma dia aja nih keluarga Kristen, punya istri satu, punya anak satu, dan punya kuda satu, saudara. Waduh, begitu sayangnya karena cuma satu-satunya semata wayang. Dia sayang anaknya, dia sayang juga kepada kudanya. Satu hari saudara, anaknya menangis, meraung-raung. Kenapa? Karena kudanya hilang. Sedih bukan main. Kenapa Tuhan? Bukankah saya selalu berdoa Tuhan melindungi, menjaganya, jangan sampai. Saya cuma punya satu-satunya. Hilang. Yang ribut siapa saudara? Tetangganya datang. Waduh, kasihan banget ya. Sial banget hidupmu, malang sekali hidupmu. Apa kata petani itu? Enggak. Semua itu sepengetahuan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang puji Tuhan. Dia hanya mengucap syukur seperti itu. Saudara kasih, beberapa hari kemudian pagi-pagi sudah daringkan kuda. Sampai begitu ramai sekali, sampai dia buka itu jendela. Saya lihat, bukan satu, ini kuda saya bawa 12 kuda lagi. Jadi ada 13. Wah, dia senang sekali. Ayo masuk. Wah, yang ribut siapa saudara? Tetangganya lagi. Biasa suka ngegosip. Lalu bilang, wah hoki banget kamu ya, katanya gitu. Nama orang China di sana. Hoki banget kamu ya. Satu bisa bawa 12 jadi 13 kamu. Wah bukan main. Oh,
Ini semua sepengetahuan Tuhan, kata petani itu. Tuhan yang memberkati, puji Tuhan. Diam aja, nggak banyak ngomong, saudara. Lalu kemudian beberapa hari kemudian, karena banyak kuda, akhirnya pemuda itu senang sekali untuk melatihnya. Dilatih yang satu, dilatih yang lain. Sampai satu kali, saudara, ini kuda yang dilatih, ngangkat, dia punya punggungnya, saudara. Terlalu tinggi, anaknya ini jatuh, saudara. Jatuh, kakinya patah. Yang rame siapa, saudara? Tetangganya lagi. Biasa nonggo, istilah orang Jawa. Aduh, kamu udah dikasih 13, sekarang kamu patah. Aduh, sial banget kamu. Malang nasibmu. Petani itu bilang, no, Tuhan tahu, Tuhan mengizinkan ini terjadi. Masa mungkin Tuhan mengizinkan kakinya sampai patah? Wah udah, diam aja, nggak mau dibahas. Saudara tahu, seminggu kemudian, tentara merah Cina datang ke desa itu, merekrut semua pemuda-pemuda yang ada di desa itu, tanpa terkecuali. Kecuali, maksudnya itu kecuali, tanpa kecuali, maksudnya semua direkrut, kecuali yang patah, saudara. Bagaimana dia bisa angkat senjata, ngangkat dirinya nggak mampu, perang, saudara. Sebulan kemudian datang surat, daftar pemuda-pemuda yang ikut perang semua. Nggak ada pemuda lagi di desa itu. Nggak ada satupun yang hidup. Mati sama Jepang. Dibunuh. Itu desa, saudara, seperti paduan suara. Tapi bukan lagu, tangisan. Bukan main, saudara. Meraung-raung. Yang ramai siapa? Tetangga lagi. Benar-benar kamu itu hoki ya. Aduh, kakimu patah jadi kamu selamat. Saudaraku yang kekasih, banyak orang suka mengeluh seperti itu, saudara. Saudaraku yang kekasih, ini saudara, cobalah biar kita banyak dengar-dengar dari firman Tuhan daripada dengar-dengar dari tetangga. Bukan tetangga di rumah, tetangga sebelah. Saudaraku yang kekasih, kita harus mengerti firman Tuhan. Kesakitan, kelemahan jasmani menyadarkan kita betapa rapuhnya tubuh kita ini. Kebingungan seringkali kita terjadi, menyadarkan ketidakbijaksanaan kita. Kesulitan keuangan bila itu terjadi, ingat bahwa sumber kekayaan kita itu terbatas. Kesalahan, seringkali kita nggak sempurna, bisa berbuat salah. Aduh, kenapa saya ngomong tadi ya, mungkin sama istri, saudara, mungkin sama suami, atau sama anak, atau sama orang tua. Kenapa saya ngomong seperti itu ya? Nggak enak. Kesalahan, kegagalan menyadarkan kita kelemahan dari kekuatan dan kepandaian kita. Saudara, biar kita mengerti bahwa kita itu perlu bijaksana, hikmat dari Tuhan. Dan yang terakhir, prinsip kebenaran yang terakhir dari ayat ini, terdapat pada perkataan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini artinya apa? Serasi, saudara. Serasi, saudara. Rencana yang dibuat manusia bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Berbeda dengan Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Gereja rame kalau nggak ada hujan. Ada hujan, gereja jadi sepi. Jadi ini jemaatnya jemaat temperatur. Termometer gitu loh. Ya kalau termometernya naik, semangatnya luar biasa. Kalau turun, ya turun juga begitu. Saudaraku yang kasih, tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Mungkin saya gambarkan seperti barometer. Tidak dipengaruhi, tidak terpengaruh oleh apapun keadaan, situasi, kondisinya. Misi Tuhan, misi Allah kepada dia, anak yang tunggal, untuk sampai menebus dosa umat manusia di kayu salib. Dan itu dia lakukan. Meskipun banyak cobaannya, meskipun banyak yang menghalangi, termasuk murid-muridnya. Oh, dijauhkan. Allah, kalau itu terjadi. Oh. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Enyahlah kau, Petrus,
Simon, enggak. Enyahlah kau, iblis. Aduh, kalau saya dibilang begitu, sakit hati juga ya. Enyahlah kau iblis. Karena kau tidak memikirkan apa yang Allah pikir, tapi yang manusia pikirkan. Kasar juga ya Tuhan Yesus. Keras juga ya. Ya kalau khotbah kadang-kadang harus keras saudara. Supaya membuat dia itu bertobat. Membuat dia itu berubah. Saudara, komposisi obat yang serasi itu bisa menyembuhkan. Tapi kurang itu bisa menjadi racun. Lukisan saudara, hitam semua, nggak ada artinya. Tetapi bila ada warna-warna lain, membuat itu serasi, indah, luar biasa pada waktunya. Jangan dikritik dulu. Tuhan bilang jangan diganggu. Saya lagi ngelukis. Lukisan apa? Lukisan hidupmu. Wait until it's finished. Oke, then you give command. Kalau umpamanya belum selesai, jangan kasih komen. Saudara, banyak kita nggak tahan kalau menunggu. Banyak omel ini, banyak omel itu, saudara yang kasih. Saya kira saya mau akhiri ini dengan satu kesaksian saya. Agustus 2011. Tanggal 23 tepatnya. Saya tidak pernah lupa. 35 tahun aku melayani Tuhan. Sejak dari Indonesia, aku sebagai anak rohani, Om Ho, Om Senduk, sebagai Ketua Sinode Gereja BT Indonesia. Generasi lepas generasi, aku lalui, aku melayani, aku juga sebagai dosen di ITKI. Mengajar, turut membentuk, membina daripada hamba-hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan. Sampai aku harus melayani ke pedesaan, ke pedalaman selama 8 tahun. Bekerja sama Pak Niko waktu itu sebagai ketua untuk bidang Pelmas, dan aku sebagai konsultan membantu Pelmas. Aku membantu gereja-gereja yang ada di pelosok. Bukan hanya itu, aku juga membantu pelayanan-pelayanan yang lain. Sampai ke pedalaman, sampai ke manusia perahu. Ada 18.000 orang bertobat, dibaptiskan di Pulau Galang. Meskipun no name, karena tidak boleh ada nama dicantumkan. Menarik sekali saudara yang kasih dalam pelayanan ini. Tantangan lepas tantangan, ujian lepas ujian, cobaan lepas cobaan. Tetapi banyak sekali yang saya mau cantumkan hanya satu. Kalau itu menghantam diriku, aku menyadari itu apa kata firman. Tetapi ini menghantam keluarga. Dan aku tidak pernah bayangkan, dan aku selalu berdoa, Tuhan lindungi dan berkati. Berilah selalu kesehatan pada kami. 23 Agustus, istriku jatuh. Benar-benar jatuh sakit. Dia jatuh dari tempat tidur pagi-pagi, padahal malam baru jogging dengan saya. Baru lari-lari kecil atau jalan cepat. Aku kaget. Boom. Saya bilang, ada apa? Enggak tahu. Kaki enggak bisa bergerak. Kayak mati rasa. Oh ya? Tangan sudah mulai juga gemetar. Jadi awalnya kesemutan saudara. Lalu juga pegel di sendi-sendi. Dan ini di ujung-ujung jari ini numbs. Kenapa? Ayo bawa ke dokter. Langsung saya bawa yang adalah jemaat kami. Diperiksa ke dokter. Awalnya memang didiagnosis dia kena stroke. Langsung dokter itu bilang internis ini. Tapi ada banyak gejala, dia bilang simptom yang perlu diperiksa lagi. Tolong pergi ke MRI kalau di sini. Diperiksa, di sana 3,0 Telsa, saudara, lebih tajam. Dia untuk periksa ke dasar otaknya, di sini 1,5, mungkin sekarang udah masuk 3,0. Diperiksa, saudara, sampai di 2 kali disuntik supaya kontras. Kelihatan ada bintik-bintik seperti awan putih di kepala otak kanannya, saudara. Saudara tahu kalau otak kanan itu menggerakkan bagian kiri saudara, bukan? Otak kiri saudara menggerakkan kanan saudara. Jadi ini yang ngeblok.
Saya bilang, oke, itu dunia kedokteran. Saya mau tahu ini penyakit apa, dok? Dia bilang, pastor, semula saya bilang stroke, tapi kelihatannya Ibu Mary kenanya MS. Apa itu MS? Saya pikir itu MS Master of Science ya, yang saya tahu. Tapi ini bukan Master of Science, tapi MS ini Multiple Sclerosis. Namanya bagus. Tapi ini penyakit belum ada yang bisa sembuhkan. Alias belum ada obatnya. Jangankan obatnya, sebabnya juga nggak tahu. Ini terjadi di Amerika loh saudara, bukan di Indonesia. Jadi para ahli neurologis, radiologis memeriksa ini. Maaf pastor, nggak ada yang tahu, dokter ahli tentang sebabnya. Saya bilang begini deh, saya nggak mau tahu itu dunia kedokteran, dunia kesehatan. Hanya dokter yang tahu karena dokter belajar di situ, profesi dokter itu di situ. Tapi ini apa sebetulnya kasih tahu? Antibodinya, imun sistemnya bukan menyerang kawan, tapi bukan menyerang lawan, tapi menyerang kawan. Yang dalam hal ini adalah sistem urat syarafnya. Jadi ini penyakit urat syaraf salah satunya. Sudah kenal GBS, sudah kenal lupus, sudah kenal macam-macam. Nah ini saudara yang biasanya ini orang putih atau orang hitam yang kena Hispanic. Tapi ini kena isi saya. Dan ada 4 jenis, singkat katanya bahwa dia nggak bisa disembuhkan. Masa saya bilang dokter, nah ini saya manusiawinya saya keluar. Masa dokter berpuluh-puluh tahun belajar ngobatin orang, masa nggak tahu? Sekarang isi saya lumpuh. Tiap kali kalau saya ngelihat keyboard, orang yang main keyboard, tiap kali yang WL, singer, tiap kali yang ngajar di WBI, sekolah minggu, bahkan saudara yang kasih, semua dia terlibat. Tapi dia sekarang dia lumpuh total. Separuh ini. Jadi dia nggak bisa. Saya belum pernah mandikan orang, tapi saya harus mandikan dia. Tuhan, why? Why me, Lord? Why? Kenapa saya, Tuhan? Aku banyak kali berkhotbah, aku sampaikan segala sesuatu. Why me, Lord? Kenapa saya yang dijadikan satu percontohan, Tuhan? I cannot stand, saya nggak bisa tahan. Apalagi mandikan perempuan. Dia nggak bisa, jangankan mandikan sendiri. Dia nggak bisa berdiri, dia nggak bisa duduk. Sulit sekali untuk bisa berjalan. Saya bilang, Tuhan kenapa? Tolong Tuhan, kasih obatnya. Saya menangis, tapi di hadapan dia saya sudah diwanti-wanti. Jangan pernah tunjukkan muka sedih. Jangan pernah tunjukkan air matamu. Jadi saya coba untuk membuat dia terhibur. Happy. Tapi setiap kali kalau seumpamanya dia udah gak tahan. Karena 5 menit dia tiduran, dia bangun lagi. Kayaknya tangan ketinggalan, kaki ketinggalan. Saya bilang gak ada di sini. Saya taruh lagi pada tempatnya. Saya juga ikut tidak bisa tidur. Tiap 5 menit, every 5 minutes. Kurang lebih 2-3 bulan. Saya bilang, sampai dia drop, saya juga drop tubuh saya. Sampai mencuri-curi mau tidur, nggak bisa saudara. Sampai jemaat yang begitu mengasihi kami. Pastor, udah sana pergi pastor, biar saya yang jaga. Aplusan. Saya coba aplusan. Bentar dipanggil, Pi. Saya dengar suara itu, saya nggak tahan. Langsung saya lari. Ya ada apa, Mi? Baru kemarin kami merayakan pernikahan perak. 25 tahun kami menjalani hidup sebagai suami istri. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Mempunyai istri yang begitu setia. Dia juga mengucap syukur. Mempunyai suami yang setia. Saudaraku yang kekasih, sampai bilang, Dok, tolong obatnya. Pastor,
Sebabnya aja belum tahu, apalagi obatnya. Saya bilang, masakan ini terus sampai akhir seperti ini? Maaf, Pastor. Tuhan, tolong Tuhan. Dari mana-mana berdering telepon. Sampai ada yang datang ke Texas langsung. Pendeta. Sampai bilang, Pastor, kalau saya lihat ibu, saya lihat pastor, saya nggak mampu. Kalau itu terjadi kepada kami, saya nggak mampu. Tapi kenapa Tuhan milih pastor? Supaya pastor tahu, mungkin pastor lebih kuat dari kami. Saya bilang, jangan ngomong begitu. Kita nih sama-sama kawan sekerja. Jangan ngomong begitu. Saya nggak lebih kuat dari kalian. Sama. Tidak, pastor. Tuhan sengaja memilih pastor. Perkataan-perkataan itu sulit saya terima, tapi saya harus jalani. Saya bilang, tolong dokter obatnya, masa nggak ada? Ada obatnya buat mencegah jangan sampai flare up ke bagian kanan. Oke, saya bilang, saya mau ambil obat itu. Tolong kasih tahu saya, berapapun harganya. Maaf pastor, mahal sekali pastor. Tolong dokter, berapa harganya? Sudah tahu? $3,250, $3,250. 3.250. Saya kira saya hampir nyamain tabungan saya. Nanti saya ambil, saya mau beli, saya bilang, saya mau telepon saudara saya atau keluarga saya yang di Indonesia. Saya beli 3.250 aja. Pastor, ini bukan sekali. Maksudnya setiap bulan. Setiap bulan. Jadi saya harus siapkan 3.250, 32 juta. Saya bilang, Tuhan, gajiku aja nggak nyampe segitu. Bagaimana saya, belum biaya-biaya yang lain. Bagaimana, ini semua dalam bentuk suntikan, namanya beta-seron, keluaran interferon, A1B, dari Bayer. Saudara bisa cek di website. Saudara, tapi semula, saudara, sebelum itu dikasih, dia dikasih steroid. Saudara tahu kalau steroid itu, karena dia lemah tubuhnya, nggak ada kekuatan, nggak ada energi. 4 tablet itu membuat laki-laki itu kuatnya luar biasa seperti atlet. Seperti di apa tuh? Di apa sih namanya? Di doping. Tapi dia ini dikasih berapa saudara? Each day 300 plus. Artinya ditambah dengan obat-obat yang lain. Saya setiap kali saya lihat obat itu dengan susah payah setiap kali jemaat tolong untuk dapetin 300 tablet. Di tangan saya masih gemeter saudara. How come? Bagaimana mungkin ini? Akhirnya saudara karena dia nggak bisa makanin satu-satu. Karena terlalu banyak akhirnya saya tumbuk saudara. Saya tumbuk jadi powder, jadi tepung. Pahit. Saya bilang, saya tahu. Kita kasih jus ya, boleh. Jus yang manis, jadi pahit sekali. Seminggu sesudah itu, saya bilang, nggak tahan lagi minum jus. Boleh saya minta es krim? Saya cari yang paling manis. Breyer, buatan Breyer. Kasih diaduk. Situ steroid masukin ke dalam. Itu es krim jadi pahitnya luar biasa. Sampai iritasi saudara di leher. Di tenggorokan sampai muntah-muntah. Kalau sudah begitu makanan sulit masuk. Drop 20 kilo. Dari 50 kilo. Jadi tinggal 30-35 kilo. Kurang lebih. Karena di sana main pound. Saudara kasih sampai begitu rupa. Tiap kali aku mandikan 2 kali sehari. Aku lihat istriku kayak bukan dia karena tulangnya saudara. Saya lihat seringkali saya membersihkan, saya pakaiin, saya nggak tahan ngelihat itu. Dan saya bilang, saya sayang, saya bilang saya akan rawat kamu sampai akhir. Dia bilang begitu.
Saya cuma nggak dalam tangisan sebenarnya, tapi saya berikan kekuatan, keyakinan, penghiburan sama dia. Kadang-kadang saya harus sisirin dia. Seperti beautician, saya sisirin dia. Kadang-kadang macet di sini. Dia menjerit karena nerve-nya itu bereaksi. Nggak pernah marah, saudara. Nggak pernah di ke salon. Nggak pernah ngeliat nyisirin orang. Saya bilang bisa, saya bisa. I'll do it again for you. Don't worry, give me a chance. Saya bilang, kasih saya kesempatan. Saya akan sisirin. Pelan-pelan lagi. Kadang-kadang saya harus make up dia sedikit. Karena dia bilang, saya wanita, saya kepengen make up juga. Boleh. Saya bilang, saya seumur-umur gak pernah sekolah make up. Dan saya harus make up. Bikin alis kadang-kadang nyelodor kemarin. Saya hapus. Maklum amatiran, saudara. Bibir merah jadi nyelodor kemarin. Saya hapus lagi. Saya coba. Lama-lama bisa, saudara. Jadi saya coba layanin dia awal-awalnya seperti itu. Saudara, sulit sekali layanin seperti itu. Makanan ini salah, makanan itu salah. Terus menerus. Jadi konsentrasi saya penuh kepada dia. Akhirnya saya bilang, dok, coba mana obatnya dok. Nah, itu 3.250, Pastor. I don't think church can help you too. Saya kira gereja juga nggak mampu kalau tiap bulan keluarin 3.250. Mahal, sana jemaatnya sedikit. Saudaraku yang kasih, boleh saya buat surat keringanan? Boleh, silakan aja. Ini di Amerika, mana mungkin. You have it, you have the money, then you take it. If you don't have money, you cannot take it. Udah, itu period. Saya buat surat keringanan. Isi perut saya istilahnya, aset saya, hutang saya kelihatan semua. Karena saya punya social security. Akhirnya 2 hari kemudian, surat itu dijawab. Is this Pastor David Laban resident? Yes, ma'am. Is it you, Pastor? Yes, speaking. Saya bilang gitu. Lalu kemudian, congratulations, you pass. Selamat. You bisa memiliki. Saya kira udah stop kan. Pertanyaan kedua yang berat. Kenapa? How much you can afford to pay? Kenapa saya nggak minta gratis? Sekarang saya harus nawar, 3.000 nggak mampu, 2.500 nggak mampu, 1.500 juga nggak mampu, 1.000 apalagi nggak mampu, belum nyampe segitu, 500 masih berat. How much? Ini ditelepon ditunggu, saudara. Kalau boleh saya tanya sama ibu-ibu wanita, kalau beli barang 50.000, tawarnya berapa? 25, betul. Saya juga lulusan Mangga 2. Jadi waktu saya beli sesuatu, saudara, saya langsung tawar 20.000, 25.000. Saudara tahu, di sana saya juga mau beli baju, saudara. Udah setahun gak pernah ganti. Jadi saya ke Macy, saya tawar ke SPK-nya dengan senyuman pendeta, bukan menarik kalau pendeta senyum. Saya bilang, sir, can I have it? That one. Oh, $50. Yeah, can I have it for $25? Yes. Saya senyum begitu. Yes. Dijawab saudara dengan senyum juga. Yes, sir. Get out. Saya malu. Saya lihat, ada jemaat nggak ya? Aduh, saya langsung nggak mau datang lagi. Kalau saya punya uang, saya beli nggak pakai nawar-nawar. Saya baru datang dari Indonesia. Begitulah orang Indonesia. Nggak semua, cuma saya aja. Nawar-nawar. Ini 3.250, saya mesti tahu berapa. We pray and pray and pray and pray. Semua jemaat berdoa. Semua berpuasa mendukung kami. Dan saya mau katakan sama saudara, doa orang yang benar besar kuasanya. Dan saya imani dan amini itu. Dan kuasa Tuhan terjadi. Saudara tahu, itu gagang telepon agak jauh, saya bilang, ma'am, can I have it for $25? Kebangetannya. But that's all I can afford. Itu yang saya bisa mampu.
Kasus saya, kasus saudara beda. Kasus saya itu yang saya mampu. Saudara, bagi manusia mustahil, tidak mungkin. Saya juga waktu itu agak ketakutan, agak ragu. Yes sir, Pastor, congratulations, you can have it. Give applause to God. Saya mau katakan sama saudara, jangan remehkan Tuhanmu. Meskipun engkau di tengah-tengah penderitaan, mungkin kau tidak menemui jalan, dan jalan itu buntu. Di kanan kiri, jangan lupa ada di atas. Tak kala dokter mengangkat tangan dan mengatakan, there is no medicines for her. Tidak ada medicine lagi buat dia. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. God, Tuhan akan turun tangan. Dan saya percaya itu saudara. Dan akhirnya saya bilang, ayo kita balik ke Indonesia. Saya putuskan. Karena saya harus melayani dia setiap waktu. Bagaimana mungkin saya harus melayani jemaat juga. Di sini nggak ada pembantu, maksud saya di sana. Nggak ada pembantu, tidak ada PDM, tidak PDP, tidak ada pengerja. Semua dikerjakan oleh saya sendiri. Tapi sementara itu saya harus melayani jemaat Tuhan. Bagaimana mungkin ini saya bisa? Saudara yang kasih, akhirnya majelis bilang, gimana pastor buat pengembalaan? Saya bilang, jemaat yang saya kasih, berat hati saya untuk meninggalkan kalian. Tapi kalau memang ini sebagai choice, sebagai pilihan, if this is the choice between melayani jemaat Tuhan dan juga melayani istri, then I prefer to be with her. Saya akan melayani bersama dia. Saya akan layani dia sampai akhir. Saya nangis, semua nangis. Gak tahan, saudara. Mungkin this is a foolish decision. Mungkin ini satu keputusan bodoh. Saya gak peduli. Saya gak peduli. Orang mau ngomong apa, silahkan, go ahead. Tapi this is my struggle. Dan saya akan take care of her sampai akhir. Terakhir, dia bilang, pastor, sebelum pastor ke Indo, tolong berkati ini. Pernikahan, terakhir kali pastor boleh? Boleh, memang saya sudah kasih katekisasi pra pernikahan, dan saya mau selesaikan sampai akhir. Suaminya itu orang Cowboy, orang Texan, yang istrinya orang Indonesia, dari Manado. Lalu kemudian saya bilang begini, ada marriage vow, janji nikah. John, apakah kau mau menerima saudara Anita sebagai istrimu satu-satunya pada waktu senang? Dan ini yang saya tekankan, maupun susah. Saudara jawab apa? Halo? Saudara nikah diteguhkan di gereja? Belum? Nanti harus diteguhkan ya. Saudara, kalau itu dipertanyakan, saudara jawabnya apa? Ya Pak Pendeta, di sana keren. I do, Pastor. Yes, Pastor. Oke, jawab yang kedua. Apakah kau mau menerima dia sebagai istrimu satu-satunya? Pada waktu kaya. Lembut aja kayaknya, Pak. Maupun miskin. Jawab saudara apa? Halo? Karena belum ngerasain. Waktu diteguhkan gitu kan belum ngerasain. Semua juga bilangnya ya, yes. I do. Keras lagi. Cepetan, Pastor. Yes, I do. Jawab yang ketiga, saya bilang, if you say I do again, then I will bless you as husband and wife. Yes, Pastor. Apakah kau menerima saudari Anita sebagai istrimu satu-satunya? Pada waktu sehat, saya nggak bisa teruskan. Karena saya melihat istri saya di kursi roda di ujung sana, dia duduk dan cuma melihat dengan tubuh yang lemah. Saya bilang pada waktu sehat maupun sakit, dan saya yang menjawab, bukan lagi pasangan Tuhan, saya katakan, I do Lord, I do Lord, I love her so much, I will take care of her until finished. Dan saya setelah selesai, saya rangkul dia, saya cium dia. Sampai sekarang saya rawat dia. Sekarang sudah banyak perkembangan, dia bisa berjalan, meskipun tertati-tati tangannya seperti ini. Kalau rata gini.
pelan. Dia nggak bisa datang, tapi someday nanti saya bawa. Dia sudah mulai get weight, ya, mulai agak berat badannya. Mungkin karena steroid yang dulu, saya nggak tahu, tetapi masih bisa. Dan saya percaya, saya kemarin ngobrol, dia sedang berdoa sekarang untuk pelayanan saya. Dan saya mau katakan sama saudara, rencana Tuhan itu luar biasa. Rencana Tuhan indah pada waktunya. Kalau saya mengalami seperti ini, mungkin ini bukan satu result ya testimoninya, tetapi ini satu proses. Mungkin kau sedang mengalami proses juga. But you are not alone. Saudara tidak sendiri. Ada saya juga sedang mengalami. Tetapi yang paling penting adalah, jangan pernah kau katakan, kalau dalam keadaan itu, aku ceraikan kamu dan sebagainya. Jangan pernah saudara. Karena Tuhan berkata, Maliaki 2:16, Allah membenci perceraian. Saudaraku yang kekasih, saya tidak teruskan firman Tuhan. Inilah kesaksian dari kami. Tapi kenalilah karakter Allah di dalam Yesus Kristus dengan benar. Maukah kita meresponi dengan penuh kesetiaan dan iman kita? Yang kedua, kenalilah janji Allah firman-Nya. Peganglah dimanapun, kapanpun kita berada. Maukah kita berdoa dan dengan penuh kepercayaan bahwa Dia akan genapi. Dan yang terakhir, kenalilah jawaban Allah, maukah kita menerima jawabannya itu, meskipun itu bisa ya, bisa tidak, atau tunggu. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, saya udah tuliskan lagu itu, bisa ditayangkan, kita nyanyikan sama-sama ya. Kita nyanyikan You Raise Me Up sama-sama. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Refnya, Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku
bertanya kepada saudara, adakah di antara saudara yang sedang konflik dalam rumah tanggamu, hubungan suami istri yang tidak pernah harmonis sampai sekarang? Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit, atau kekasihmu yang mengalami sakit yang belum disembuhkan. Mungkin engkau juga sedang mengalami pergumulan ekonomi dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Mungkin engkau sedang mengalami banyak hal yang lain. Angkat tanganmu. Yang lain tidak perlu lihat, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita. Horiasa kalanda bayalatorias ihalatie lamanalatok ayalatsuala manalatok ihalamanalatas. Oh Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat naik dengan segala pergumulannya ya Tuhan. Ajar kami yang pertama untuk mengerti, mengenal Engkau secara pribadi, mengenal akan rencanamu dalam hidup kami. Kuatkan, tambahkan iman kami. Kami tidak kuat, sekali lagi tidak kuat tanpa Engkau. Tuhan, kami butuh Engkau setiap saat, setiap hari. Lawatlah umat-Mu saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi dalam nama Yesus Kristus. Biar kuasa Tuhan, berkat Tuhan menjamamu yang konflik, yang berseteru boleh dipulihkan, diubahkan setiap hati, memiliki hati yang bijaksana, hati yang sabar dan penuh kasih, mau menerima pasanganmu, keadaanmu sebagaimana adanya, dan yang lain juga mau menerima kelemahan-kelemahanmu. Saling mengerti, saling mengampuni. Dalam nama Yesus, pulihkan ya Tuhan. Pulihkan keluarga lepas keluarga. Karena gereja ini bisa kuat dengan keluarga yang sehat, keluarga yang utuh ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit lemah tubuh, hamba juga berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Berkati Tuhan kesehatan mereka, pulihkan tubuh mereka. Tuhan berkati Bapa. Bahkan mereka yang sedang mengalami ekonomi, bukankanlah tingkap-tingkap langit-Mu ya Bapa. Curahkanlah berkat-berkat jasmani rohani dengan limpah dalam keluarga besar ini. Hamba berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, terus tumbuh, berkembang, berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengar seluruh doa kami Bapa, yang hamba alaskan dalam satu nama yang kami cintai, Yesus Kristus Tuhan. Semua yang beriman menerima berkat, katakan